Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna. Saya ingin mereview makalah tentang sejarah peradaban Islam. Di mana sejarah Arab sebelum Islam, yaitu yang terletak pada geografi, budaya, politik, agama, sumber daya alam, itu adalah salah satu peradaban penting dan berpengaruh yang pernah ada hingga sampai sekarang. Kemasyhuran Arab tidak hanya pada masa Islam, tetapi juga ada sebelum Islam. Tidak banyak yang tahu seperti apa sih wajah Arab sebelum Islam. Arab kuno dari berbagai aspek seperti geografis, politik, bahasa, pemerintahan, sumber daya alam, serta agama, itu merujuk pada sumber-sumber klasik seperti catatan-catatan orang Romawi dan kitab-kitab Nasrani. Selanjutnya tentang Rasul sebagai uswatun hasanah. Tidak akan ada makhluk yang mampu menyamai kemuliaan Rasul. Secara bahasa, keteladanan adalah yaitu sesuatu yang dapat ditiru. Sedangkan dalam Al-Quran, kata teladan diganti dengan kata uswah dan ditambah dengan hasanah yang artinya baik. Maka uswatun hasanah adalah teladan yang baik. Kata uswatun hasanah banyak disebutkan dalam Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 48. Pengertian Rasul sebagai uswatun hasanah itu dapat dimaknai sebagai keputusan Allah untuk menjadikan Rasul sebagai suri teladan bagi umat manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, setelah wafatnya Nabi, datanglah sahabat-sahabat Nabi yang dijadikan dalam Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan Rasul setelah Rasul wafat, yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin ada 4 sahabat Nabi di dalamnya, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah kelompok Khulafaur Rasyidin wafat, terbentuklah satu bani, yaitu Bani Umayyah. Di mana Bani Umayyah ini adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khalifah Khulafaur Rasyidin, yang masa pemerintahannya itu dari tahun 661 hingga 750 di Jazirah Arab, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Pada masa Daulah Umayyah, pemerintahannya itu berpusat di Damaskus. Terbentuknya dinasti Umayyah ini karena adanya dilatar belakangi oleh peristiwa perdamaian Islam di kota Maskin, dekat Madam Kufah, yang dikenal sebagai sebutan Amul Jamaah. Perdamaian tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah Bani Umayyah hancur, terbentuklah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinamakan Abbasiyah itu karena pendirinya keturunan dari Abbas, paman Nabi Muhammad. Dinasti ini berkuasa lebih dari 5 abad, mulai tahun 132 hingga 656 Hijriah. Dan pusat pemerintahannya itu ada di kota Baghdad. Puncak kejayaannya yaitu pada masa Harun ar-Rasyid dengan putranya, dan kemajuan dalam segala bidang membuat dinasti Abbasiyah ini lebih baik daripada Bani Umayyah, yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah, di mana faktor kemundurannya itu ada pada faktor internal yang terdiri atas luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, persaingan antar bangsa, merosotnya ekonomi, konflik agama, dan gaya hidup yang bermewah-mewahan, serta korupsi. Setelah dinasti Abbasiyah hancur, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan kecil, di antaranya yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawidi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani merupakan kerajaan terbesar dan yang terlama. Turki Utsmani runtuh dan kemudian berubah menjadi Republik Turki pada tahun 1924 Masehi.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.